Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Dio. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai catatan kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk dalam kesehatan masyarakat. Nah, sebenarnya materi hari ini tuh masih berkaitan dengan materi minggu lalu atau video yang sebelumnya. Tetapi hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang catatan kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk dalam kesehatan masyarakat. Nah, data ini sangat penting karena membantu pemerintah dan tenaga kesehatan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. Untuk lebih tahu, mari kita bahas bersama. Nah, sekarang kita mulai dengan catatan kelahiran. Teman-teman sudah ada yang tahu belum apa sih itu catatan kelahiran? Kalau belum, mari kita bahas bersama. Pencatatan kelahiran adalah bagian penting dalam sistem kesehatan masyarakat karena memberikan informasi mengenai angka kelahiran, usia ibu saat melahirkan, serta kondisi kesehatan ibu dan bayi. Nah, data ini digunakan untuk perencanaan program kesehatan ibu dan anak, termasuk imunisasi dan perawatan neonatal. Sebagai contohnya, pemerintah menggunakan data ini menyusun kebijakan seperti kampanye 4 terlalu. Apa itu 4 terlalu? Nah, jadi 4 terlalu itu yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Dalam kehamilan, kampanye ini bertujuan untuk mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan meningkatkan kesehatan ibu serta bayi. Nah, catatan kelahiran kan sudah kita bahas teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam materi kedua, yaitu catatan kematian yang mencatat jumlah individu yang meninggal dalam suatu periode tertentu serta penyebab utama dari kematian. Data ini sangat penting dalam menganalisis penyebaran penyakit dan efektivitas sistem kesehatan di suatu wilayah. Misalnya, jika angka kematian akibat penyakit jantung tinggi, pemerintah dapat meningkatkan kampanye gaya hidup sehat dan menyediakan akses pemeriksaan kesehatan yang lebih mudah. Selain itu, data kematian bayi dan ibu digunakan untuk merancang program perbaikan gizi dan peningkatan layanan kesehatan maternal di daerah yang memiliki angka kematian tinggi. Nah, teman-teman, selanjutnya pembahasan terakhir ialah mengenai mobilitas penduduk yang mencakup perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain. Jenis-jenis mobilitas penduduk itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, migrasi internal, yaitu perpindahan penduduk dalam satu negara. Contohnya, banyak tuh masyarakat dari desa berpindah ke kota besar seperti Jakarta, Surabaya, ataupun bahkan Medan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk antar negara. Contohnya, banyak tuh tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di Malaysia, Arab Saudi, atau Hong Kong sebagai pekerja rumah tangga, buruh konstruksi, atau sektor lainnya. Yang ketiga adalah migrasi musiman. Salah satu bentuk mobilitas penduduk adalah migrasi musiman, yaitu perpindahan sementara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya sih untuk pekerjaan ya. Nah, misalnya di Indonesia banyak petani dari daerah pedesaan yang berpindah ke perkotaan saat musim panen untuk bekerja di sektor pertanian atau perkebunan. Nah, faktor yang mendorong mobilitas ini bisa berupa alasan ekonomi, sosial, ataupun lingkungan. Dampaknya terhadap kesehatan sangat besar. Misalnya, dalam penyebaran penyakit menular seperti tuberkulosis ataupun COVID-19. Oleh karena itu, pencatatan mobilitas sangat penting agar pemerintah dapat menyiapkan sistem layanan terhadap kesehatan yang tepat bagi penduduk yang berpindah seperti tenaga kerja migran dan pengungsi. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa catatan kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk adalah hal yang penting dalam kesehatan masyarakat. Data ini digunakan untuk merancang kebijakan kesehatan, mengidentifikasi risiko kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya pencatatan kependudukan dalam kesehatan masyarakat. Jangan lupa untuk terus belajar dan menjaga kesehatan. Sampai jumpa
di video pembelajaran berikutnya.